Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pohja Wendika, nomor BP 17 10 11 56 11 0026 dari PTI insyaallah akan melaksanakan seminar PLI berbasis online. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak John Ferry Eskom MMMkom selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UPI PTK Padang. Selanjutnya kepada Ibu Rini Sefriani MPD selaku Dekan 1 FKIP UPI PTK Padang. Selanjutnya kepada Bapak Indra Wijaya selaku Dekan 3 FKIP UPI PTK Padang. Selanjutnya kepada Bapak Menrisal SPD MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YTPK Padang. Dan serta sebagai dosen pembimbing praktek lapangan industri. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan PLI saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Logo Kegiatan Resmi Menggunakan Aplikasi Photoshop di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Perancangan dan pembuatan logo kegiatan resmi menggunakan aplikasi Photoshop di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini memang sangat pesat dan terus terjadi tiada hentinya. Hal ini ditandai dengan adanya era globalisasi yang melanda negara-negara di Indonesia yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan dunia. Perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak diragukan lagi, teknologi tersebut sangat berperan dalam kehidupan, meskipun dalam urusan terkecil. Melihat ini diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan berkompetisi untuk dapat mengimbangi kemajuan tersebut dan sebagai tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman. Untuk menghasilkan mahasiswa yang berpengalaman dan terampil, maka Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia YTPK Padang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan melalui praktek lapangan industri. Praktek ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja. Deskripsi instansi. Sepanjang berdirinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami beberapa perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 1967, kantor perwakilan P dan K diubah menjadi Kotarda, kantor daerah P dan K. Dalam Instruksi Presiden nomor 44 dan 45 tahun 1974 tentang struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi, di mana organisasi vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah tingkat 1 dan 2 serta kecamatan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam peraturan gubernur tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas sebagai berikut. Rumusan kebijakan teknik di bidang pendidikan. B. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum. C. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis cabang Dinas Pendidikan. Deskripsi instansi. Visi, misi. Visi terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing. Misi Distrik Sumbar adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan menengah. 2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah dan PKLK. 3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas manajemen pendidikan. 4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga pendidikan. 5. Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter melalui layanan pendidikan. Struktur organisasi. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama yaitu Kepala Dinas. Kepala Dinas, rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas. 1. Memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. 2. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan di bidang pendidikan. 3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. 4. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas dan merumuskan pemberian dukungan tugas.
atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Sekretariat. 1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, dinas, ketetausahaan, ketetalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keamanan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat. C. Subbagian umum dan perlengkapan. Subbagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketetausahaan, ketetalaksanaan, humas, protokol, urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas. Tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan perlengkapan: melaksanakan surat masuk, keluar dan keasipan. 2. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan. 3. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan. Subbagian keuangan. Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengelolaan keuangan seperti perencanaan anggaran, pembukuan, evaluasi dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan. Subbagian kepegawaian. Yang pertama yaitu menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan. C. Memperoleh dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan. Subbagian kepegawaian. Yang pertama yaitu subbagian kepegawaian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tata laksana urusan administrasi kepegawaian. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi subbagian kepegawaian. A. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai. B. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis dan mengelola administrasi tata usaha kepegawaian. Subbagian perencanaan. Bagian perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis serta menyajikan data. Subbagian data dan statistik pendidikan. Subbagian data dan statistik pendidikan mempunyai tugas pokok mempersiapkan, menyusun, mengelola data pendidikan dalam rangka menunjang perencanaan program dinas. Bidang pembinaan sekolah menengah atas. Bidang pembinaan sekolah menengah atas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan kesiswaan, tenaga teknis serta sarana prasarana. Deskripsi geografi lembaga tempat PLI. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan praktek lapangan industri di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 52 Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sangat mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin mengurus kepentingannya dalam pendidikan. Karena terletak di pusat kota, akses menuju ke Dinas Pendidikan Kota Padang juga dilewati oleh angkutan umum. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, tetap bisa menuju ke sana. Perencanaan kegiatan tempat PLI. Berdasarkan permohonan yang diajukan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat praktek lapangan industri di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah melihat dan ikut serta berpartisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 2. Ikut serta dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas atau kegiatan di kantor seperti mengantrikan data, membuat logo, mengetikkan surat izin penelitian, dan lain sebagainya. Hambatan dan temuan menarik. Hambatan yang penulis dapatkan di Dinas Pendidikan Kota Padang khususnya di bidang kurikulum yaitu belum mengetahui dan memahami prosedur kerja yang ada di bidang aset Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 2. Kurangnya fasilitas komputer di ruangan tersebut untuk menginputkan data. Temuan menarik. Adapun temuan menarik ketika penulis melaksanakan kegiatan praktek lapangan industri diantaranya sebagai berikut. Penulis dapat mempraktekkan secara langsung penggunaan Photoshop. Penulis ikut serta dalam pembuatan logo menggunakan multimedia Photoshop. Penulis lebih membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala aturan yang berlaku di Disdik Provinsi Sumbar. Penulis dapat membangun etika kerja, perilaku sopan santun, dan kemampuan komunikasi dengan semua pegawai di tempat kerja. Penulis mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja.
Topik pembahasan latar belakang pemilihan topik. Aplikasi Adobe Photoshop diperlukan oleh setiap pegawai di lingkungan Batelkom Disdik Provinsi Sumbar untuk membuat logo kegiatan resmi di Disdik Provinsi Sumbar maupun membuat logo Disdik Provinsi Sumbar itu sendiri. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek logo. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar marketing leader. Untuk perangkat lunak pengelola gambar atau foto dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Topik pembahasan, kajian teoritis. Pengertian Adobe Photoshop. Seorang profesor dari Michigan, USA bernama Glenn Knoll membuat sebuah eksperimen untuk mengelola foto secara digital. Dengan alat seadanya, sang profesor bekerja keras di ruang gelap milik pribadinya. Beliau memiliki dua orang anak yang bernama John Knoll dan Thomas Knoll. Kedua anak tersebut meneruskan cita-cita ayahnya untuk membuat sebuah program pengelola gambar secara digital. Tersebut adalah kakak beradik Thomas dan John Knoll memulai pengembangan Photoshop di tahun 1987. Karakteristik Adobe Photoshop. Adobe Photoshop mempunyai karakteristik sebagai berikut. Membuat tulisan dengan efek tertentu, mengubah bentuk tulisan menjadi lebih kreatif dan inovatif, mengedit foto dan gambar yang sudah ada. C. Merubah gambar yang jelek menjadi bagus ataupun sebaliknya. D. Membuat tekstur dan material yang beragam. E. Dapat membuat gambar misalnya daun, logam, air, dan bermacam dengan Adobe Image Ready. Gambar yang sudah ada bisa dibuat untuk keperluan web, misal menjadi rollover dan animasi GIF. Photoshop juga digunakan untuk keperluan web, misal kompresi file gambar agar ukurannya lebih kecil, memotong gambar kecil-kecil, slice, dan membuat web foto galeri. Kegunaan Adobe Photoshop. Adobe Photoshop digunakan dalam proses pembuatan logo di Disdik Sumbar, di mana setiap suratnya tentunya mempunyai logo masing-masing, seperti surat kegiatan resmi di Disdik O2SN dan logo Disdik itu sendiri. Kelembagaan dan personil. A. Kelembagaan Adobe Photoshop dikelola oleh Batelkom Disdik. B. Personil untuk mengelola Adobe Photoshop adalah Badan Komunikasi dan Informasi Disdik Provinsi Sumbar. Topik pembahasan, tampilan luar Adobe Photoshop. Seperti yang kita lihat pada gambar, tampilan awal pada Adobe Photoshop adalah terdapat tampilan tool. Tool dalam Adobe Photoshop adalah alat yang dapat membantu pengguna dalam mengedit. Adobe Photoshop CS3 memiliki 59 tool yang dapat dipakai oleh pengguna. Tool-tool tersebut terdiri dari berbagai macam tool dengan penggunaan yang spesifik. Beberapa alat pada Photoshop. Yang pertama yaitu pembagian tool. A. Rectangular Marquee Tool digunakan untuk menyeleksi atau memblok bagian dari suatu image dengan bentuk seleksi persegi. Di dalamnya ada Elliptical Marquee Tool Single Row, Marquee Tool, dan Single Column Marquee Tool. B. Lasso Tool digunakan untuk menyeleksi atau memblok bagian dari suatu image dengan bebas dengan cara mendrag bagian image yang akan diseleksi. Di dalamnya ada Polygonal Lasso Tool dan Magnetic Lasso Tool. Crop digunakan untuk menyeleksi bagian dari suatu image dengan bentuk seleksi persegi dan membuang bagian yang tidak diinginkan. Clone Stem Tool digunakan untuk mengambil contoh dari suatu image dan membuat kopinya dimanapun. Eraser Tool digunakan untuk menghapus image. Ini juga dapat digunakan untuk mengembalikan sebuah image menjadi sebuah daerah awal. Blur Tool digunakan untuk menggaburkan bagian dari suatu image. Patch Selection Tool digunakan untuk mempercerah bagian dari suatu image. Pen Tool digunakan untuk merancang atau mengedit path. Notice Tool digunakan untuk membuat catatan pada suatu bagian image. Hand Tool digunakan untuk menggeser image jika lebar image melebihi ukuran Windows.
Set foreground color digunakan sebagai indikator warna foreground yang akan aktif dan sekaligus dapat digunakan untuk mengganti warna foreground dengan warna lain. Default foreground and background color digunakan untuk mengembalikan warna standar, yaitu foreground hitam dan background putih. Edit standard mode digunakan untuk membuat seleksi dan menampilkan standar painting editing. Yang kedua yaitu option bar. Setiap tool alat pada toolbox mempunyai setting yang bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu disediakan option bar Windows option. Berikut contoh option bar untuk rectangular marquee tool. Dengan option bar pada contoh di atas, Anda bisa mengganti setting, misalnya memilih seleksi yang akan diterapkan. A. Membuat seleksi baru. B. Menggabungkan seleksi yang sudah ada dengan seleksi yang akan dibuat. C. Mengurangi seleksi yang sudah ada dengan seleksi yang akan dibuat, dan lain-lain. Palet digunakan sebagai perangkat bantu sehingga gambar bisa diedit lebih mudah dan cepat. Palet yang ada pada Photoshop antara lain Navigator, Info, Color, Swatcher, Style, History, Action, Layers, Canals, Pad, Paragraph, Tool, Preset, dan Karakter. Pengoperasian Adobe Photoshop membuat logo O2SN. Pada gambar pertama, kita akan mengatur ukuran dari pad yang akan kita buat. Topik pembahasan: pengoperasian Adobe Photoshop membuat logo A2SN. Seperti yang kita lihat pada gambar, kita akan membuat logo A2SN dari tool-tool yang ada di Photoshop. Dan seperti itulah bentuk akhir dari pembuatan O2SN. Bab 3. Penutup, kesimpulan, dan syarat. Kesimpulan: dari pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Syarat: saran dari peninjauan yang telah dilakukan oleh penulis, dalam pembuatan logo kegiatan resmi di Distrik Provinsi Sumbar ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan laporan ke depannya.